Nah, ada satu hal yang ini sebenarnya sudah menjadi ketetapan Allah atas kita. Apa itu? Allah sudah mendesain wajah manusia itu dengan desain sabar. Itu desain manusia, wajahnya itu wajah sabar. Dan mendesain tubuh manusia itu gesit, aktif, beramal. Terutama kalau lagi jalan tiba-tiba ada anjing, itu langsung gesit nggak? Larilah kita. Ya, jadi seperti itu memang desain dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wajah sabar, tubuh aktif. Ya. Nah, karena itu kita nanti akan melihat manusia itu ada 4 macam. Nah, kita nanti akan melihat kita masuk yang mana di antara 4 macam ini. Yang pertama, wajah sabar tanpa amal. Wajahnya sabar tapi nggak ada amal. Ada nggak Bapak Ibu? Dihina orang sabar tapi nggak ada amal. Bodoh, udahlah memang saya bodoh, sabar aja lah gitu, tapi nggak ada amal. Nah, itu wajah sabar tanpa amal. Atau yang kedua, banyak amal tanpa wajah sabar. Amalnya banyak. Setiap kali dia beramal itu bawaannya ngeluh, kesel, mangkel. Ya. Tapi ya dia terus saja beramal. Yang ketiga, wajah tak sabar tanpa amal. Ini bawaannya protes, ngeluh, gitu. Kecewa, tapi nggak ada amal. Kenapa sih sakit nggak sembuh-sembuh? Kenapa sih saya kok ditakdirkan bodoh, ditakdirkan seperti ini? Nah, atau yang terakhir, wajah sabar penuh amal. Sepintas kalau ngelihat diri kita, kira-kira masuk yang mana Bapak Ibu? Dan harusnya kita mengenali, saya kayaknya lebih dekat yang mana. Iya. Nah, tentu bersyukur kalau wajah sabar penuh amal. Ya, emang hidup ini harus susah, tapi yang tidak boleh berhenti adalah terus beramal. Ya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena itu kita perlu memahami hubungan antara sabar dengan amal. Ini kalau kita buat gambarannya, sabar itu adalah fondasi semua amal baik. Jadi sabar itu fondasinya. Amal baik adalah bangunannya. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya ada bangunan dibangun di atas fondasi yang kuat, itu pasti akan menjadi bangunan yang kokoh, anti runtuh. Nah, hal yang sama dengan amal baik yang dibangun di atas kesabaran, pasti akan menjadi amal baik yang kokoh, dia istiqomah. Nah, karena itu kita bisa bayangkan kalau seandainya ada fondasi yang mangkrak, udah dibangun fondasi, kokoh fondasinya, tapi ya cuma sekedar fondasi. Nah, ini adalah gambaran sabar tanpa amal, itu seperti fondasi tanpa bangunan. Ini sabar yang gak ada manfaatnya. Ini sabar yang gak ada manfaatnya. Jadi hanya akan menjadi potensi yang terpendam, tak bermakna, tak bermanfaat. Ya, jadi contoh ini sabar tanpa amal. Ya, beberapa tadi sempat kita sampaikan. Ya. Sabar dihina tapi nggak mau memaafkan. Jadi wajahnya wajah sabar, ini dihina nggak apa-apa lah. Memang saya pantas dihina kok. Tapi kalau saya disuruh memaafkan dia ya nanti dulu. Nah, ini namanya wajah sabar tanpa amal, fondasi tanpa bangunan. Atau sabar miskin tapi tidak mau berusaha. Lah buat apa? Takdirnya miskin, berusaha juga percuma.
Ya udahlah, mendingan sabar aja miskin. Itu sabar tanpa amal. Atau sabar bodoh tapi nggak mau belajar. Udah tahu bodoh, ya udahlah, memang takdirnya saya bodoh ya. Belajar juga ya tetap aja bodoh, percuma aja. Jadi kadang kan ada orang yang berlogika, buat apa mobil dibersihkan, nanti juga kotor. Ya percuma. Nah ini sabar, tapi bukan itu yang dikehendaki. Nah sebenarnya kalau mau dia juga harus jujur. Buat apa makan kalau akhirnya lapar lagi kan? Mendingan sabar aja menahan lapar. Jadi logika sabar tanpa amal ini enggak logis dengan kehidupan. Atau sabar sakit tapi tidak mau berobat. Ini contoh sabar tanpa amal, dan kadang kita melihat itu ada dalam kehidupan. Udah tahu bodoh ngapain ngapalin Quran, itu juga paling lupa-lupa lagi. Mendingan nggak usah ngapalin. Padahal kalau kita lihat faktanya nanti, orang kalau dihina, orang kalau miskin, orang kalau bodoh, orang kalau sakit, itu kan pasti susah. Nah susah itu sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk membuat fondasi bagi amal. Karena kalau nggak susah itu sulit untuk sabar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ini kebalikannya. Kalau seandainya orang nggak sabar, ya seperti bangunan yang tidak pakai fondasi. Ya. Jadi amal baik juga nggak cukup kalau hanya sekedar amal baik. Terus bagaimana kalau seandainya ada orang yang beramal baik tanpa fondasi sabar? Sekali lagi, bangunan kebaikannya itu mudah runtuh. Mudah runtuh itu bukan berarti dia tidak melakukan amal kebaikan. Bisa jadi dia tetap melakukan amal kebaikan, tapi amal kebaikan dia itu ya seperti bangunan yang runtuh, masih kelihatan tapi nggak bisa dipakai, nggak ada manfaatnya. Nah, apa tanda runtuhnya bangunan amal baik? Adalah hilangnya rasa akhirat saat beramal. Jadi kalau ada orang yang beramal tapi dia tidak merasakan rasa akhirat di dalam amal itu, ya amalnya kayak bangunan yang runtuh. Dan hilangnya rasa akhirat itu karena dia beramalnya tidak disertai dengan kesabaran. Ya, contoh yang beberapa kali kita sudah sampaikan, kalau kita sholat imam bacanya panjang, pahalanya banyak atau sedikit? Sebenarnya banyak ya, tapi bawaannya kesel atau senang? Ya kesel. Nah kalau kesel kan berarti rasa dunia ya, karena kalau rasa akhirat kan senang. Dan itu masalahnya adalah karena dia tidak sabar. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan rasa akhirat di dalam amal? Ini kita ingin merefresh kembali pengertian rasa akhirat. Jadi inti rasa akhirat dalam amal adalah rasa senang dengan amal. Nah senangnya itu karena 3 kemungkinan. Pertama, Allah menyenangi amal yang dilakukan. Jadi saya senang dengan amal itu karena saya tahu amal itu disenangi oleh Allah. Bukan karena sayanya yang senang, bukan, tapi karena Allahnya. Nah ini kadang di sini kita diuji kejujuran kita. Kalau kita senang memberikan apa yang paling kita sukai, itu berarti kita melakukannya karena memang betul-betul Allah senang, bukan karena saya senang. Karena kalau sayanya kan sebenarnya nggak senang memberikan yang paling kita sukai. Nah kalau ini jelas bahwa saya beramal itu karena Allah senang. Nah senangnya kita melakukan amal karena Allah menyenanginya, Allah menyukainya, itu rasa akhirat. Jadi contoh kalau semisal
Ada orang bilang begini Bapak Ibu, wah tadi malam saya sholat Isya di masjid itu senang sekali. Kenapa senang Pak? Pertama, imamnya itu suaranya merdu, amat sangat merdu. Yang kedua, imamnya baca Qul ya kulhu. Saya senang itu ketika imam baca Qul ya kulhu. Itu dia senang karena Allah menyenangi atau karena dianya? Nah, kalau karena dianya berarti itu bukan rasa akhirat, itu rasa dunia. Nah, terus kalau seandainya memang imam itu baca Qul ya kulhu, saya nggak boleh senang. Bukan nggak boleh senang, bisa aja senang. Tapi yang membuat kita senang itu bukan karena pendeknya. Ya, kalau tadi yang pertama itu kan kesannya karena pendek. Tapi saya senang imam membaca Qul ya kulhu karena isi kedua surat itu tauhid banget. Itu tauhid banget. Tauhid ini yang membuat saya senang. Jadi senang karena kandungannya. Ya gimana tidak? Di surat Al-Kafirun itu kan ada maklumat, la a'budu ma ta'budun. Wah, itu bagi orang yang akidahnya betul-betul lillahnya kuat, mengatakan la a'budu ma ta'budun itu rasanya nikmat. Ya, kalau di masa Rasulullah la a'budu ma ta'budun itu ya, bisa jadi konteksnya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, yang kalian sembah itu bisa patung, berhala, Lata, Uzza. Tapi kalau di masa sekarang itu bisa lebih luas lagi, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah seperti apa yang kalian sembah. Kalian menyembah jabatan, saya enggak. Ya, kalian menyembah pangkat, saya enggak. Ada enggak orang yang menyembah pangkat jabatan? Ada. Nah, itu kita menegaskan lewat surat Al-Kafirun, dan ini yang membuat saya merasakan nikmat sekali ketika membaca la a'budu ma ta'budun. Termasuk ketika imam membaca Al-Ikhlas, bukan juga karena pendeknya, enggak, tapi ya sama. Qul huwallahu ahad itu. Ya. Karena orang kalau sudah bertauhid, hal yang paling dibenci itu ya syirik. Hal yang paling disukai adalah segala hal yang membuat kita merasakan Allah itu segala-galanya. Jadi ini rasa akhirat yang pertama, senang dengan amal karena Allah menyenangi amal yang dilakukan. Bukan karena sayanya yang senang, tapi lebih karena Allahnya yang senang. Nah, yang kedua, ada rasa berat saat melakukannya. Jadi senang ketika di dalam amal itu ada rasa berat. Jadi kalau pas puasa, cuaca panas, itu kan berat ya. Tapi justru dia senang. Nah, senang seperti ini namanya senang akhirat. Jadi kalau seandainya ada orang bilang begini, wah kemarin pas sholat gerhana saya senang sekali. Saya merasakan rasa senang yang saya belum pernah merasakan sesenang ini ketika saya sholat gerhana. Gimana gak senang? Salat gerhana kemarin itu kan mulainya jam 11:30. Itu baru selesai jam 2. Saya senang sekali. Kenapa senang? Imamnya tuh mantep pokoknya. Ya, rakaat pertama baca Al-Baqarah dibagi 2. Ya, rakaat keduanya surat Ali Imran dibagi 2. Kan memang 2 rakaat tapi Al-Fatihahnya 4. Jadi imam baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, ya wajar kan kalau selesai jam 2 itu. Saya senang sekali. Nah, rasa senang ketika sholatnya panjang itulah yang dimaksud dengan rasa akhirat. Saya ingat tahun 95 ya, 95, 96. 94 95 antara 94 95. Pas sholat gerhana, gerhananya mulai jam 11 malam. Saya diminta jadi imam waktu Masjid Mardiyah belum dibangun seperti sekarang ya, Selatan Sarjito. Saya diminta oleh takmir nanti mohon bacanya Al-Baqarah sama Ali Imran. Ya udah, Bismillah. Ya alhamdulillah.
Jam 11 mulai, jam 2 selesai. Cuma yang heran ya, waktu mulai itu ada sekitar 5 soft. Begitu assalamualaikum kok nggak seramai tadi. Ya udahlah, nggak apa-apa, udah dapat niat gitu. Mungkin nggak nyangka juga kalau lama. Tapi kalau kemudian senang padahal berat, nah itulah yang dimaksudkan dengan rasa akhirat. Tapi kalau berat ngeluh, nah itu jelas rasa dunia. Kapok saya kalau sholat gerhana panjang begini. Nah, itu berarti dia merasakan rasa dunia. Nah, yang ketiganya, amal baik berbuah pahit. Senang, nah ini rasa akhirat. Yang kemarin sempat kita contohkan ya. Kemarin saya betul-betul merasakan senang yang luar biasa. Emang dapat rezeki apa Pak? Bayangkan, ada teman ibunya sakit ya, butuh biaya, saya bantu 5 juta. Bantu 5 juta kan gak sedikit ya. Nah waktu saya sudah kasih uang 5 juta, dia bilang begini ke saya, mantu cuma 5 juta, dasar pelit, buat apa 5 juta? Ya, kalau cuma 5 juta mendingan gak usah bantu. Tapi uangnya tetap diterima. Saya doakan mudah-mudahan Bapak jadi orang melarat, orang miskin biar tahu rasa. Nah waktu dia berkata seperti itu, saya merasakan senang yang luar biasa. Kenapa senang? Kan berarti pahala saya nolong dia dilipat gandakan oleh Allah. Itu yang membuat saya senang. Amal baik saya dibalas dengan keburukan. Ada nggak orang seperti ini Bapak Ibu? Ada ya, ada di sini. Itu yang dimaksud dengan rasa akhirat. Dan memang betul kan? Kalau amal pahalanya dilipat gandakan, wajarnya itu senang atau kecewa? Nah, kalau senang kan senang karena dapat pahala. Dan pahala itu adalah akhirat. Nah ini rasa akhirat. Nah terus, apa tanda kalau rasa akhirat itu hilang? Yang kalau rasa akhirat itu hilang, ya berganti rasa dunia. Itu nanti akan kelihatan pada orang-orang yang saat beramal, dia bersemangat dengan amal baik yang ada balasan duniawinya. Jadi kalau ada balasan duniawinya itu dia senang. Apapun bentuk balasan duniawi itu dia semangat. Ini cuma seandainya di satu instansi gitu. Pokoknya nanti yang rajin kelihatan sholat zuhur, peluang naik pangkatnya besar. Wah akhirnya semangat sholat zuhur. Nah itu berarti dia waktu sholat zuhur itu rasanya rasa dunia atau rasa akhirat? Enggak ada rasa akhirat. Yang ada adalah rasa dunia. Ya ngaji yuk, di mana? Di sana. Enak loh. Apanya yang enak? Snacknya gitu. Terus dia semangat gitu ya. Itu berarti ngajinya rasanya rasa apa? Rasa senang, rasa dunia. Iya. Wah, pokoknya saya senang tadi ngaji. Emang kenapa? Ustaznya lucu, menghibur. Nah itu sudah rasa dunia. Dan memang hukumnya kalau sudah terasa rasa dunianya, ya hilang rasa akhiratnya. Atau yang kedua, mengeluh dengan amal yang terasa beratnya. Ini bener gak sih jamnya gitu ya? Masa sih masih jam 4, harusnya jam 5 ini. Karena dia puasa gitu. Nah itu tanda berarti dia sudah kehilangan rasa akhirat. Iya, kehilangan rasa akhirat karena ngeluh. Atau yang ketiga, kecewa dengan amal yang tidak ada hasilnya. Percuma saya. Iya, padahal kita sudah keluarin biaya banyak nih. Iya. Untuk kegiatan bakti sosial gitu. Terus karena 1-2 hal dibatalin ya, sehingga ya udah sia-sia aja dana yang dikeluarkan, terus merasa nggak ada hasilnya, kecewa. Nah itu tanda berarti rasa akhiratnya sudah hilang. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita memahami skema amal baik Bapak Ibu. Iya, soal rasa tadi. Jadi dari apa yang tadi kita sampaikan, kita temukan orang melakukan amal baik itu pasti ada 2 kemungkinan rasa yang dia rasakan. Bisa jadi amal baik itu rasanya rasa dunia, iya, atau rasanya rasa akhirat.
Dan ini berpengaruh. Ya, pengaruhnya apa? Kalau rasa dunia itu akan menjadi pembentuk jiwa lawamah. Jadi justru amal baik itu menjadi pembentuk jiwa lawamah. Kalau yang dirasakan waktu melakukan amal baik itu bukannya rasa akhirat tapi rasa dunia. Nah, pembentuk jiwa lawamah itu jiwa yang apa? Tertarik dengan akhirat, terpana dengan dunia. Dan yang kedua, senang yang baik, senang pula yang buruk. Dan kalau kemudian kita lihat diri kita kan sebenarnya nggak pernah berhenti melakukan amal baik. Tidak pernah berhenti kita melakukan amal baik. Tapi kenapa amal baik yang kita lakukan dari sejak baligh, ya, katakanlah ukurannya baligh, membuat kita masih saja terpana dengan dunia? Berarti kan amal baiknya tidak membentuk dirinya. Padahal kita semua tahu akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bahkan kadang lebih tertarik kepada dunia daripada kepada akhirat. Termasuk juga masih senang kepada yang buruk walaupun senang kepada yang baik juga. Itu bisa jadi penyebabnya amal baik yang kita lakukan itu rasanya rasa dunia. Dan kalau tidak ada perubahan, maka amal baik itu bisa menjadi pembentuk nafsu ammarah. Nah, kalau nafsunya ammarah dibentuk oleh amal baik yang rasa dunia, maka akibatnya lebih berat lagi, terlena dengan dunia, lupa akhirat, senang amal baik, benci amal senang amal buruk, benci amal baik. Nah, karena itu memang sebenarnya nggak ada pilihan bagi kita. Amal baik itu harus rasa akhirat. Karena kalau rasa akhirat insya Allah itu akan menjadi pembentuk jiwa mutmainnah, membuat kita senang amal baik, benci amal buruk. Rasanya kan aneh ya, ada orang senang makan nasi hangat tapi juga senang makan nasi basi. Kan logika rasa. Kalau orang sudah merasakan enaknya makanan, jadi kayak semisal durian ya, ada durian lokal dengan durian luar gitu. Awalnya makan itu durian lokal, walahab gitu. Satu saat dia makan durian luar. Maka setelah itu makan durian lokal rasanya jadi enak atau nggak enak? Nggak enak. Nah, amal kan sebenarnya begitu. Kita melakukan amal, mendengarkan Quran. Setelah kita mendengarkan Quran, terus kita mendengarkan kalam manusia. Pertanyaannya, rasanya sama atau beda? Harusnya kan beda. Ya, harusnya beda. Karena kalam Allah dengan kalam manusia. Kita kadung minum manis dulu, habis itu makan semangka. Padahal sebenarnya semangkanya manis, tapi gara-gara minum teh manis dulu, semangka itu rasanya manis. Tapi kadang itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Habis dengerin Quran, habis itu dengerin lagu, kok lebih enak dengerin lagu. Nah, itu kan ada sesuatu yang rasanya perlu dicari kenapa. Termasuk juga jiwa mutmainnah itu adalah jiwa yang rindu akhirat. Nah, karena itu ini sebagai penutup, gimana caranya agar amal baik kita itu rasanya rasa akhirat. Nah, ini bahasan kita. Amal baik dengan cita rasa akhirat. Menu amal baik dengan cita rasa akhirat. Kadang cita rasa kan ditentukan oleh cara masak ya. Ya, bumbu juga mempengaruhi. Nah, kalau amal baik, bagaimana amal baik itu cita rasanya adalah cita rasa akhirat, bukan cita rasa dunia. Nikmatnya itu nikmat akhirat, bukan nikmat dunia. Ya, jadi kalau kita mendengarkan Al-Quran itu nikmatnya bukan karena yang membaca suaranya indah, suaranya merdu. Karena kalau kita mendengarkan orang baca Quran, kemudian kita merasakan nikmat karena suaranya, itu nikmat rasa dunia atau rasa akhirat? Sebenarnya rasa dunia. Iya.
Karena sebenarnya yang nikmat kan bukan suara tetapi isinya, karena suara itu bungkus. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini bicara soal menu kan ya seperti orang masak. Ini caranya. Jadi amal baik hanya akan bercita rasa akhirat ya, saat kita meletakkannya di atas tungku bernama kesabaran. Jadi di dalam amal itu harus ada sesuatu yang membuat kita merasa harus sabar. Nah, setelah itu dipanaskan dengan api kesyukuran. Jadi makanya waktu amal baik kita dibalas dengan keburukan, itu kan mau nggak mau harus membuat kita sabar kan. Karena kalau nggak sabar bisa ngamuk kan. Nah, tapi kemudian kita panaskan dengan api kesyukuran. Alhamdulillah, dia membalas kebaikan saya dengan keburukan, pahalanya lebih banyak. Nah, sekarang tanda sabar dalam beramal apa? Nah, ini berarti kita sudah meletakkan masakan bernama amal baik itu di atas tungku. Tandanya senang beramal baik saat susah, senang beramal baik yang terasa susahnya, atau yang ketiga senang beramal baik semata karena disenangi Allah dan Rasulnya. Nah, ini berarti tandanya kita sudah sabar. Kita sudah meletakkan amal itu di atas tungku. Nah, setelah itu baru nyalakan apinya. Nah, apinya adalah api kesyukuran. Kenapa kesyukuran? Sebenarnya Bapak Ibu, orang beramal baik kalau bicara soal latar belakangnya itu bisa 4 kemungkinan. Dan ini yang nanti akan menghasilkan rasa amal yang berbeda. Ketika kita melakukan amal baik itu karena sebab apa? Ya kayak kita sholat, ini latar belakangnya apa Bapak Ibu? Latar belakang orang melakukan amal baik itu bisa 4 kemungkinan. Pertama karena perintah. Contoh paling mudah sholat. Ya kan perintah. Nah, atau yang kedua mengharap balasan. Ya kalau saya sholat kan nanti akan dibalas oleh Allah. Atau yang ketiga, saya kalau nggak sholat bisa masuk neraka, nggak mau. Atau yang keempat adalah karena syukur. Nah, motivasi kita melakukan amal itu kelak nanti akan menentukan rasa dari amal itu. Ya kita bisa bayangkan kalau seandainya orang melakukan amal karena perintah, sholat gitu. Begitu imam bacanya panjang, sulit untuk bersyukur. Akhirnya bertabrakan justru dengan sabar, hilang sabarnya. Nah, kalau hilang sabarnya, seperti kita meletakkan masakan tidak di atas tungku, tidak ada apinya, ya, kapan akan matang? Jadi kuncinya adalah apapun amal baik itu kita lakukan dengan syukur. Dan orang kalau sudah terbiasa Bapak Ibu melakukan amal baik karena syukur, dia akan merasakan nikmatnya amal baik itu. Dia akan merasakan nikmatnya amal baik tersebut. Makanya dia justru berterima kasih ketika di dalam amal itu ada hal-hal yang berat yang membuat dia tahu kalau di dalam berat itu melipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah kita sudah bersabar di dalam melakukan amal baik, sempurnakan dengan apapun yang kita lakukan adalah wujud syukur kepada Allah. Jadi kalau seandainya sejak saat ini kita kalau ditanya kenapa salat, ini wujud syukur saya kepada Allah. Kenapa baca Quran, ini wujud syukur saya kepada Allah. Betul-betul ini wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan nikmatnya. Merasakan nikmatnya. Kita baca sholawat, yaitu wujud syukur saya kepada Allah. Sekaligus wujud cinta saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nggak ada, kenapa tahajud? Lagi banyak masalah. Itu berarti dia tahajud karena syukur enggak?
Jadi ini kata kunci. Kalau kita ingin menikmati amal, menikmati rasa akhirat di dalam amal, rasa akhirat, apapun amal kita, itu betul-betul wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana agar apapun yang kita lakukan adalah wujud syukur kepada Allah? Ya, rasanya mungkin perlu kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Karena memang kita ingin amal kita tidak ada motif lain kecuali ingin mengungkapkan terima kasih kepada Allah. Rasa syukur matur nuwun dumateng Gusti Allah. Kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu jua yang membatasi kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.